Oke, untuk yang pertama kita mempelajari limit. Limit di sini ada limit aljabar dan juga limit trigonometri. Nah, di sini untuk limit bisa jadi yang keluar adalah limit dalam bentuk aljabarnya ataupun berbentuk trigonometri. Nah, untuk limit aljabar di sini yang pertama ada limit tak tentu. Biasanya yang keluar adalah limit tak tentu ini ya. Nah, untuk mengetahui limit itu dikatakan, yang pertama limit tentu dulu ya. Limit tentu ini ketika kita substitusi nilai dari X, misalkan mendekati sesuatu, disubstitusi ke fungsinya tersebut, ternyata hasilnya tidak berbentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga, itu maka langsung saja sudah ketemu hasilnya kalau limit tentu. Sedangkan yang kedua, untuk limit tak tentu, berarti di sini ketika disubstitusikan menghasilkan 0/0, nggak hanya 0/0 ya, bisa tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga, itu juga merupakan limit, bentuk limit dari tak tentu. Terus lagi untuk selanjutnya, ketika kita menemukan limit tak tentu, tapi berbentuk polinomial, di sini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbentuk akar, bisa diselesaikan dengan sekawan, atau pakai cara yang ketiga, yaitu dengan cara L-Hospital, atau di sini bisa menggunakan turunan. Ini lebih cepat ketika mencari nilai dari suatu limit tak tentu, kita bisa langsung menurunkan. Terus selanjutnya, nah seperti ini, misalkan saya punya limit X-nya mendekati A, di sini fungsinya berbentuk fx per gx, berarti berupa rasional di sini ya. Terus lagi berarti bagaimana untuk menurunkannya di sini, langsung saja kita turunkan pembilangnya, terus kemudian kita turunkan penyebutnya. Nah, kalau untuk yang berbentuk polinomial, saya kira sudah nggak ada masalah. Nah, biasanya yang berbentuk akar. Nah, untuk berbentuk akar di sini agar lebih mudah untuk menyelesaikannya, kalian harus hafal ini. Ya, cara menghafalkannya bagaimana? Ya, cara menghafalkannya dengan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit. Nah, misalkan saya punya fx, akar dari ax pangkat n plus b, ya di sini untuk mencari turunan pertamanya, langsung saja yang berada di dalam akar kita turunkan, taruh di pembilang. Ax pangkat n, ketika diturunkan, berarti di sini n-nya turun jadi koefisien gitu ya, terus dikalikan dengan a, untuk pangkatnya selalu dikurangi 1/2. 2 ini adalah rumusnya gitu ya. Dengan syarat di sini ada akar pangkat 2 dari ax pangkat n plus b. Kalau di sini misalkan akar pangkat 3 bagaimana, sudah nggak berlaku lagi. Tapi kebanyakan soalnya adalah akar pangkat di sini akar pangkat 2 gitu ya. Nah, itu. Per 2 dikalikan akar, nah ini ditulis lagi. Tapi posisinya sekarang sebagai penyebut. Seperti itu. Terus lagi, setelah itu langsung aja disubstitusi nilai X yang mendekatinya itu berapa, disubstitusi, maka akan ketemu nilainya. Nah, bentuk yang kedua, ya di sini ada limit, ini tadi limit aljabar, satunya lagi adalah limit trigonometri. Limit trigonometri ini disampaikan di kelas 12, saya kira sudah nggak ada masalah lagi ya di sini ya. Nah, limit untuk yang pertama di sini kalau berbentuk sin dan tangan, jadi langsung bisa dicoret. Apanya yang dicoret di sini? Sinnya. Atau di sini langsung kita tulis, tapi dengan syarat X-nya harus mendekati 0. Nah, di sini langsung saja kita tulis hasilnya adalah koefisiennya. Tanpa menghitung pun kita bisa, oh berarti nilai dari sin Bx per Cx itu adalah B per C. Atau di sini tan Bx per Cx adalah nilainya B per C, ataupun bisa dibalik, misalkan di sini CX per sin BX, oh berarti sinnya berada di penyebut. Apakah nanti hasilnya sama lah? Kalau misalkan di sini CX per sin BX, berarti hasilnya adalah C per B. Demikian juga untuk tangan. Ataupun bisa antara sin sama tangan, di sini pembilangnya sebagai sin, penyebutnya sebagai tangan, berarti di sini langsung saja yang ditulis atau hasilnya adalah koefisien dari ini tadi B per C. Sudah selesai. Kalau berbentuk sin sama tangan. Tapi kalau berbentuk cos,
ketika disubstitusi menghasilkan 0 per 0, berarti harus kita ubah dulu. Nah, biasanya sering keluar, di sini ada 2. Kalau misalkan saya punya cos AX, berarti di sini sama dengan 1 dikurangi, maaf ya, 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah dari, kalau misalkan di sini 2, berarti setengahnya dari 2 berapa? Berarti di sini 1. Kalau misalkan di sini 4, cos 4x, berarti di sini adalah setengah dari 4, berarti berapa? 2x. Ya. Rumus yang kedua, nah ini. Kalau misalkan ada cos x min cos y, nah ini jangan sampai lupa, maka akan berubah seperti ini. Beberapa rumus yang harus dihafalkan ketika ketemu limit baik aljabar yang di atas ataupun trigonometri yang di bawah. Karena kemungkinan karena begitu banyaknya tipe dari soal-soal UTBK, kemungkinan ada yang dapat limit aljabar ataupun mungkin ada yang ketemu dengan apa? Limit trigonometri. Jadi semuanya ya tetap dipelajari. Nah, untuk contoh soalnya di sini yang pertama saya ambil dulu yang berbentuk aljabar di sini ya. Ketika di sini saya punya limit x-nya mendekati 0. Terus lagi di sini AX, akar dari AX plus B dikurangi 2 per X sama dengan 1. Sudah punya nilainya 1. Maka, berarti di sini cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kalau sudah nemu seperti ini, ya, yang disubstitusi 0. Di sini berarti 0. Tapi hasilnya di sini adalah 1. Bukan tak hingga gitu ya. Berarti yang atas di sini nanti juga akan 0 juga. Berarti akar pangkat 2 dari AX plus B dikurangi 2, itu hasilnya juga 0. Jadi berbentuk apa? Berbentuk tak tentu. Kebanyakan soal dari UTBK itu adalah limit tak tentu. Gitu ya. Oke, langkah pertama di sini. Nah, tips dan triknya bagaimana? Ya kita menggunakan dalil ini tadi. Kita pakai turunan. Oh, berarti yang atas nanti kita turunkan, yang bawah kita turunkan. Kemudian kita substitusi nilai X-nya. Gitu ya. Nah, berarti untuk yang pertama di sini ada akar AX plus B dikurangi 2, kita turunkan. Pakai rumus yang ini tadi. Kalau ada AX plus B, kita turunkan. Berarti kalau di sini AX kita turunkan, tinggal apa di sini? Tinggal A saja. Gitu kan ya. Terus lagi negatif di sini tadi, kalau saya tulis berarti nah seperti ini ya, berdasarkan rumus yang telah saya jelaskan tadi. AX plus B ketika saya turunkan taruh di pembilang. AX plus B diturunkan jadi A. Terus rumusnya apa di sini? Dikali per 2 dikali dengan kita tulis lagi ini tadi akar pangkat 2 dari AX plus B. Terus yang bawah juga sama, diturunkan. X ketika diturunkan hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah, kemudian kita substitusi nilai X-nya. Oh, berarti X yang ada di sini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan 0. Ketika kita ganti dengan 0, maka diperoleh ini. Ya, A dikalikan dengan 0, ya jadinya 0, ditambah B, berarti jadi akar B di sini ya, akar B dikali 2. Terus lagi per 1, ya berarti ini sendiri sama dengan 1. Nah, kalau sudah bagaimana? Kalau sudah berarti di sini tinggal kita kalikan silang, maka diperoleh ini. A sama dengan 2 akar B. Masih belum ada di pilihan ganda. Karena masih belum ada di pilihan ganda, maka kedua ruas harus dikuadratkan terlebih dahulu. Ya. Kedua ruas dikuadratkan terlebih dahulu, maka diperoleh di sini A kuadrat. Nah, 2 dikuadratkan hasilnya 4, akar B dikuadratkan hasilnya adalah B. Nah, setelah ini baru kita nemu di pilihan ganda. Ternyata pilihan ganda yang tepat adalah yang C. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1 di sini. Ini. Masih belum ada yang mau ditanyakan di sini.
Oke, kalau masih belum ada, saya lanjutkan lagi. Untuk contoh soal yang nomor 2, ini saya ambil soalnya berupa limit trigonometri. Nah, seperti ini. Tapi di sini ingat, hati-hati di sini X-nya mendekati tak hingga. Sedangkan kalau kita ketemu berbentuk tadi berbentuk trigonometri, sin, tangen atau cos di sini diharapkan harus untuk X-nya nanti mendekati 0, maka harus kita misalkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan ini. Nah, di sini ada sin, ya, limit X yang mendekati tak hingga ya di sini ya. Terus lagi untuk fungsinya di sini ada sin 3 per X per 1 dikurangi cos 2 per X dikalikan X kuadrat dikalikan sin per X. Nah, ini berarti apa saja nanti yang harus kita gunakan, rumusnya mana saja yang kita gunakan. Yang pertama ada bentuk, nah seperti ini, 1 min cos 2 per X. Nah, berarti nanti kita pakai rumus yang ini. Ingat, kalau ada berbentuk di sini ada suatu pecahan, ketika penyebutnya 0, maka di sini nilainya adalah tak hingga. Tapi ketika di sini penyebutnya berupa tak hingga, hasilnya adalah 0. Itu yang perlu diingat. Terus untuk rumus yang ketiga, nah kalau misalkan di sini saya punya sin BX per sin CX, gitu ya. Oh, berarti di sini bagaimana? Ya langsung saja kita tulis koefisiennya saja, berarti B per C. Lah kalau misalkan saya punya dengan syarat di sini X-nya mendekati 0 ya. Nah, kalau misalkan di sini saya punya ternyata koefisiennya sama di sini, berarti sama dengan 1. Nah, berarti langkah pertama untuk menyelesaikan berarti X mendekati tak hingga ini harus kita misalkan terlebih dahulu, atau di sini sudutnya adalah 2 per X, atau bisa saya tulis 2 kali 1 per X. Sin 3 per X ini bisa saya tulis jadi sin 3 dikalikan 1 per X. Nah, ternyata sudutnya di sini ada yang sama antara yang atas, bawah. Ini ternyata yang sama adalah 1 per X-nya. Ya. Cuma koefisiennya saja yang berbeda. Oh, berarti yang kita misalkan adalah ini, 1 per X. 1 per X-nya kita misalkan dengan sesuatu, gitu ya. 1 per X sama dengan A. Nah, ketika X-nya mendekati tak hingga, oh berarti X-nya ada di sini, saya ganti tak hingga, berarti 1 dibagi tak hingga, seperti halnya ini tadi. 1 dibagi tak hingga, berarti di sini untuk A-nya akan mendekati 0. Berarti semua yang ada di sini, per X-nya ini nanti kita ganti dengan A. Nah, ini ditulis dulu soalnya. Kemudian, nah, untuk X kuadrat yang berada di penyebut, kemudian saya bawa ke atas. Jadinya 1 per X pangkat 2. Jadi bentuk yang pertama sama kedua ini adalah sama. Dengan X kuadratnya saya bawa ke atas jadi 1 per X kuadrat. Ketika saya kembalikan nanti akan sama dengan yang ini. Langkah berikutnya di sini, nah 1 per X-nya kita ganti dengan A. Oh, berarti di sini 3 dikalikan dengan A. 1 per X kuadrat berarti sama artinya dengan A kuadrat. Terus lagi 1 min cos 2 dikalikan 1 per X itu sama artinya dengan 1 min cos 2A dikalikan dengan sin A. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya berarti di sini 1 min cos 2A. Oh, berarti di sini koefisiennya adalah 2. Berarti di sini 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti kalau saya tulis jadinya seperti ini. Dari atas ke bawah, ada yang mau ditanyakan di sini? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya di sini ya. Nah, kalau sudah berarti di sini, nah, setengahnya atau di sini 1 per 2 saya taruh di paling kiri gitu ya. Terus di sini ada sin 3A. Nah, sin kuadrat A-nya ini saya pecah. Sin kuadrat A-nya saya pecah di sini. Nah, di sini ada sin 3A per sin A. Terus lagi di sini ada A kuadratnya. Ini tadi juga saya pecah. Jadi A per sin A. Di sini sin A dikalikan sin A sin kuadrat A. Cocok ya di sini ya. Dan yang terakhir di sini tadi tinggal A-nya sudah dipakai ini, berarti tinggal A saja.
A dikalikan A, berarti di sini pangkatnya 1 ditambah 1, 2. Ketika saya kembalikan sama di sini, nah, kalau sudah berbentuk seperti ini langsung saja, berarti setengah. Nah, ini tadi berdasarkan rumus yang sudah saya tulis di sini, tinggal kita lihat koefisiennya berapa, 3 sama 1, ya berarti 3 per 1. Terus di sini koefisiennya berapa, 1 per 1, berarti hasilnya 1. Di sini 1 per 1, hasilnya juga 1. Tinggal kita kalikan semua. Ternyata hasilnya adalah 3 per 2. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi ketika ketemu limit yang trigonometri, berarti harus benar-benar hati-hati. Dilihat dulu untuk X-nya di sini sudah mendekati 0 atau masih belum. Kalau belum berarti harus diubah terlebih dahulu. Ya. Jawaban yang tepat berarti yang D. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Untuk materi yang kedua, di sini kita belajar turunan atau diferensial. Yang pertama, untuk rumus turunan, tadi sudah kita bahas sedikit ya, di limit. Yang pertama, misalkan di sini saya punya Y sama dengan X pangkat N, untuk turunan pertamanya, itu berarti langsung saja pangkatnya turun jadi koefisien di sini ya, terus dikalikan dengan X pangkat, untuk pangkatnya selalu berkurang 1. Terus untuk yang kedua, misalkan di sini ada Y sama dengan AX. Oh, di sini X-nya pangkat 1. Berarti kalau mencari turunannya langsung saja. Di sini adalah kita tulis koefisiennya saja. Itu yang perlu diingat. Terus untuk yang ketiga, di sini ketika kita punya Y sama dengan A, di mana A-nya adalah suatu konstanta. Ketika kita turunkan, konstanta ketika diturunkan, itu hasilnya adalah 0. Jangan sampai dilupakan itu. Terus lagi, nah ini. Yang dari tahun berapa ya, 2021 ada model yang berbentuk seperti ini. Sepertinya di tahun 2022 ada juga yang berbentuk seperti ini ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan di sini. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan Fx, saya pangkatkan dengan N. Hati-hati di sini. Yang dipangkatkan, yang diturunkan nggak hanya pangkatnya saja, tapi yang berada di dalam kurung juga. Berarti di sini ya. Di aksennya bagaimana? Ya berarti langkah pertama turunkan pangkatnya, yang kedua turunkan yang berada di dalam kurung. Berarti di sini N diturunkan jadi koefisien. Berarti N dikalikan Fx, pangkatnya bagaimana ya? Berarti di sini pangkatnya tinggal dikurangi 1. Kemudian yang berada di dalam kurung ini kita turunkan. Jadi menurunkannya sebanyak 2 kali. Ya, artinya 2 kali apa? Diturunkan pangkatnya, kemudian diturunkan fungsinya. Yang berada di dalam kurung di sini. Dikalikan dengan F aksen X. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ya, ini berarti hasilnya. Nah, terus untuk selanjutnya, ketika ada suatu perkalian gitu ya, ada berbentuk Fx dikalikan Gx, untuk mencari turunannya bagaimana? Ya cari dulu turunan pertama dari Fx dan cari dulu turunan pertama dari Gx. Ketika sudah ketemu, maka rumusnya ini jangan sampai dilupakan. Ini kalau berbentuk perkalian. Kalau berbentuk pecahan bagaimana? Caranya juga sama, kita cari turunan pertama dari Fx dan Gx. Kemudian kita tulis seperti ini untuk Y aksennya. F aksen X dikalikan Gx dikurangi G aksen X dikalikan Fx per Gx dikuadratkan. Oh, jadi penyebutnya ini nanti dikuadratkan. Ya. Terus untuk selanjutnya, penerapan dari turunan. Penerapan dari turunan di sini ada mencari persamaan garis singgung. Berarti kita nyari gradien. Sedangkan yang diketahui suatu kurva. Nah, untuk mencari gradien bagaimana? Ya, kita cari turunan pertama dari suatu kurva tersebut. Ketika sudah ketemu turunan pertamanya, di sini tadi, di titik X1, Y1. Ketika X1-nya kita substitusi, maka di sini diperoleh, ya, sebentar.
Oke, bentar ya, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi ketika titiknya di X1,Y1, ketika X1-nya disubstitusi, ya, disubstitusi ke F aksen X, ini nanti akan ketemu gradiennya. Dan ingat, kalau ada suatu titik X1,Y1, biasanya di sini ya, X1-nya ini disebut sebagai, atau X disebut sebagai abses, jangan sampai dilupakan. Y itu sebagai ordinat. Biasanya di soal itu absesnya diketahui. Oh, berarti di sini X-nya yang diketahui. Misalkan ordinatnya, oh berarti Y-nya yang sudah diketahui. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus lagi, selain gradien, apalagi penerapan turunan yang, nah ini untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita harus tahu gradiennya, nah gradiennya diperoleh dari ini tadi. Kemudian kita cari persamaan garis singgungnya. Yang ketiga, mencari nilai maksimum atau minimum pada suatu fungsi. Oh, berarti kalau untuk mencari nilai maksimum sama minimumnya bagaimana? Berarti di sini turunan pertamanya harus sama dengan 0. Itu ya. Itu yang perlu diingat. Terus lagi untuk contoh soalnya di sini. Nah, diketahui suatu fungsi, fungsinya di sini lumayan agak panjang ya. Fx sama dengan, di sini yang ada di dalam kurung adalah 2x kuadrat min G, di sini G, ini G dalam kurung 1 min 3x, ini semuanya dipangkatkan 2. Terus apalagi yang diketahui? G7, atau di sini Gx, ketika x-nya diganti 7 hasilnya 3. Nah, ketika G aksen, berarti di sini turunan pertama dari G ini, itu ketika X-nya diganti 7, hasilnya adalah negatif 4. Yang ditanyakan nilai dari F aksen ketika X-nya diganti negatif 2. Ya, adalah berapa? Nah, ini beberapa tahun terakhir ini juga keluar yang model seperti ini. Caranya bagaimana? Kalian sudah punya rumus. Rumus ini tadi. Ketika saya punya Fx sama dengan Ax min B, ini saya pangkatkan N. Berarti apa? Turunkan pangkatnya. Setelah diturunkan pangkatnya, kemudian turunkan yang berada di dalam kurung. Sama halnya seperti ini tadi. Berarti langkah pertama, kita mencari F aksen X-nya. Kenapa? Karena yang di sini yang ditanyakan adalah F aksen ketika X-nya diganti min 2. Nah, berarti bagaimana? Ya kita turunkan dulu pangkatnya. 2, kita turunkan di sini. 2-nya berarti berubah jadi di koefisien seperti ini. Terus pangkatnya bagaimana? Pangkatnya selalu dikurangi 1. Terus bagaimana yang di dalam kurung? Ya biarkan saja yang ada di dalam kurung. Setelah itu sudah kita turunkan pangkatnya, kita turunkan yang ada di dalam kurung. Hati-hati di sini. 2x kuadrat. Ketika kita turunkan, ya jadi berapa? 4x. G min G dalam kurung di sini ada 1 min 3x. Ketika kita turunkan bagaimana? Ingat, hati-hati di sini. Maka di sini jadi G aksen 1 min 3x yang ada di dalam kurung sini biarkan saja. Kemudian setelah kita turunkan fungsinya, kemudian kita turunkan yang berada di dalam kurung. 1 min 3x. 1 diturunkan. Tadi kalau ketemu konstanta diturunkan hasilnya 0. Min 3x. Nah, kalau di sini x-nya berderajat 1 atau pangkatnya 1 langsung diturunkan, dilihat koefisiennya saja. Ketemu negatif 3. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, berarti saya lanjutkan. Berarti di sini F aksen X. Nah, ini tadi 2-nya dari sini, terus di sini 2 dikurangi 1. Berarti pangkatnya 1 nggak perlu ditulis di sini ya. Cukup. Ini pun sudah mengartikan gitu ya, pangkatnya adalah 1. Terus lagi, yang berada di sini tadi, sama seperti yang di atasnya. Nah, kalau sudah kita cari sekarang. Nah, kita cari nilai dari F aksen ketika X-nya diganti min 2 loh. Tapi di sini kok G7 dan G aksen 7 bagaimana ini?
Hati-hati berarti di sini yang berada di dalam kurung, yang punyanya G1 min 3X sama G aksen 1 min 3X. Nah ini berarti. Kalau ada 1 min 3X sama dengan 7, nah di sini kan sama dengan 7 ya. Berarti X yang memenuhi bagaimana ya? Seperti biasa, satunya kita bawa ke ruas kanan. Oh berarti di sini 6. Ya, tinggal 6. 6 saya bagi min 3, hasilnya ketika X-nya min 2. Nah, sudah cocok dengan ini. Kemudian kalau sudah cocok, maka kita cari F aksen ketika X-nya diganti min 2. Nah, kita substitusi saja. Kalau di sini ada X, ya masukkan saja di sini. X-nya tadi berapa yang diminta? Negatif 2. Oh, berarti kalau G7, G7-nya tadi sama dengan berapa? 3 ya. Nanti ditulis berarti di sini diganti 3. Terus lagi di sini, untuk X-nya kita masukkan lagi 4 dikalikan X. X-nya tadi adalah negatif 2. Dikurangi G aksen 7 dikalikan negatif 3. Nah, berikutnya di sini kita cari berarti negatif 2 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya, kalau di sini pangkatnya genap, hasilnya adalah positif dikalikan 2. 8 dikurangi 3 berarti ketemu 5. Terus yang sebelah sini bagaimana? Oh ya, ini tadi G7. G7-nya berapa? 3. Masukkan aja ke sini. Sudah. Terus lagi untuk 4 dikalikan min 2 min 8. Di sini dikurangi G aksen 7. G aksen 7-nya berapa? Hati-hati. Di sini adalah negatif 4. Berarti negatif dikalikan negatif. Dikalikan lagi dengan negatif 3. Oh, negatifnya sebanyak 3 kali. Berarti nanti hasilnya adalah negatif 3. Kita diperoleh di sini tadi 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5, dikalikan 2, hasilnya 10. Nah, untuk yang sebelah sini, berarti negatif dikalikan negatif, kalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 12. Negatif 8 dikurangi 12. Berarti gitu ya. Jadinya berapa? Punya utang 8, utang lagi 12, ya berarti negatif 20. Nah, tinggal dikalikan saja, ternyata hasilnya adalah min 200. Ya, untuk apa di sini? Turunan. Beberapa tahun terakhir ini ya, soal yang muncul seperti ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk contoh soal yang nomor 4 ya di sini. Contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini aplikasinya, aplikasi dari turunan yang saya ambil. Yang ditanya adalah jarak terdekat titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 ke garis 6X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa rumus yang harus kita ingat lagi. Tentang apa? Jarak titik ke garis. Ya, sudah pernah disampaikan dulu di kelas 11. Terus apalagi di sini yang harus diingat? Karena kita nyari jarak terdekat, artinya kan jarak minimum. Jarak minimum kita cari dengan mencari turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertamanya dari siapa? Ya dari fungsi yang nanti kita cari. Nah, ini rumus yang harus diingat. Jarak titik ke garis. Di sini ada mutlak, artinya apa? Namanya jarak kan nggak boleh negatif. Kemungkinan ini nanti hasilnya bisa negatif. Kalau dikasih mutlak berarti hasilnya ya sudah berarti positif. Yang kedua, disuruh nyari jarak terdekat atau minimum. Maka F aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya, ingat di sini tadi jarak terdekat titik pada kurva. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2. Titiknya terletak pada kurva ini. Kalau saya misalkan titiknya itu adalah X, Y, karena X, Y terletak pada suatu di kurva ini, maka Y yang berada di sini bisa saya ganti dengan X kuadrat plus 2. Oh, berarti titiknya yang diminta itu adalah X, X kuadrat plus
2. Ya. Nah, kalau sudah, berarti titiknya sudah nemu, dan persamaan garisnya juga sudah diketahui di sini. Nah, seperti ini, jarak titik ke garis. Oh, berarti di sini untuk A-nya berapa? A-nya X. B-nya berapa? B-nya X kuadrat plus 2. P-nya berapa? P adalah koefisien dari X. P-nya berarti 4. Oh, maaf, 6 ya harusnya di sini ya. Wah, di sini 6, di sini 4. Oke, sebentar saya ganti dulu ya di sini ya, biar tidak mengganggu. Di situ tadi harusnya 6. Ya. Oke, 6X min 3Y plus 11. Nah, kalau sudah berarti di sini P-nya tadi berapa? 6, Y-nya berapa? Min 3, R-nya berapa? 11. Nah, kalau misalkan suatu fungsi ini, misalkan ada Y sama konstantanya ini berada di ruas kanan, wajib hukumnya dibawa ke ruas kiri atau dijadikan satu semua terlebih dahulu dalam satu ruas. Jadi di sini harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini untuk soalnya sudah pas. Di sini sudah ada 6X min 3Y plus 11 sudah berada dalam satu ruas. Nah, kalau sudah berarti bagaimana ya, tinggal kita kalikan aja. 6 dikalikan X hasilnya adalah 6X. Min 3 dikalikan X kuadrat min 3X kuadrat. Min 3 dikalikan 2 min 6 ditambah 11. Berarti di sini 5. Terus lagi untuk yang bawah apa? Yang bawah di sini hati-hati. P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya tadi dapat berapa? P-nya di sini dapat 6. Q-nya berapa? Negatif 3. Kita kuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Ketemu akar 45. Nah, kalau sudah, berarti di sini kita kan belum tahu nilai X-nya di sini berapa. Jadi karena kita mau nyari jarak terdekat, berarti kita misalkan dulu. Apa yang dimisalkan? Pembilangnya di sini, karena yang mengandung apa ini, koefisien ya, ada koefisiennya dan harus kita cari itu adalah di pembilang. Untuk penyebut aman, tidak ada di sini ya. Berarti kita misalkan Hx sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 5. Ini kita turunkan. Tujuannya apa? Ingat, untuk mencari jarak terdekat, turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita cari turunan pertamanya di sini ya. Min 3x kuadrat plus 6x plus 5. Seperti biasa, ketika kita turunkan, pangkatnya turun jadi apa? Koefisien. Berarti di sini min 3 dikalikan 2. Pangkatnya bagaimana? Selalu dikurangi 1. Nah, maka diperoleh ini. Plus 6x. Tadi kalau ketemu di sini, ya, ada suatu fungsi, misalkan ya. Terus lagi di sini X-nya berderajat 1 atau berpangkat 1, berarti di sini tinggal ditulis koefisiennya saja. Nah, kalau konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. Sudah nggak ada masalah dari sini ya. Nah, untuk mencari jarak terdekat berarti aksen X-nya harus sama dengan 0. Oh, berarti di sini saya ganti dengan 0. Jadilah seperti ini. Maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sudah nemu bagaimana? Ya tinggal kita substitusi saja ke sini. Nah, setelah disubstitusi, ternyata diperoleh, oh hasilnya di sini positif, berarti nggak ada masalah. Min 3 dikali X-nya diganti 1 kuadrat, 1 dikuadratkan, ditambah 6, X-nya dikali 1, berarti 6 kali 1, plus 5. Maka diperoleh 6 ditambah 5, 11, dikurangi 3 dapat 8. Akar 45 bisa kita sederhanakan, bisa ditulis akar pangkat 2 dari 9 dikalikan 5 ya. Akar 9 sendiri berapa nilainya? Akar 9 adalah 3. 5-nya bagaimana ya? Ditulis saja. Oh, ternyata di sini sudah ada. Nah, kalau misalkan di pilihan ganda,
bentuknya mintanya rasional, artinya rasional apa? Yang di bawah sini tidak boleh berbentuk akar, berarti harus dikalikan sekawannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, untuk ini tadi aplikasi dari turunan, suruh nyari jarak terdekat ataupun jarak terjauh. Kalau misalkan jarak terdekat seperti ini, bagaimana dengan jarak terjauhnya? Juga sama. Turunan pertamanya harus sama dengan 0, kemudian kita cari nilai x-nya. Ya, jarak terdekat, jarak terjauh, rumusnya sama. Ya, f aksen x-nya harus sama dengan 0. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi ke materi yang ketiga, yaitu barisan dan deret. Barisan dan deret, di sini ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama, kita pelajari dulu barisan dan deret aritmatika. Kalau di sini untuk barisan aritmatika ya, di sini ya, di sini memiliki beda atau selisihnya tetap. Atau selisih bedanya di sini disebut dengan B. Terus untuk mencari suku ke N-nya, A plus N-1 dikalikan B, atau cara mudah untuk menghafalkannya ANIP. A plus N-1 dikalikan B. Terus lagi untuk rumus jumlah N suku pertamanya atau Fn-nya, di sini ada 2. Ketika diketahui suku pertama sama beda, berarti rumus yang kita pakai yang ini. Nah, ketika yang diketahui suku pertama UN di sini adalah suku terakhirnya diketahui, maka pakai rumus ini. Ya, tidak perlu mencari beda. Langsung A ditambah suku terakhir. N-nya berapa? Misal di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertamanya. Berarti di sini ya N-nya diganti dengan 10. Nah, untuk yang kedua, barisan dan deret geometri. Nah, kalau barisan dan deret geometri ini kaitannya dengan perkalian sama pembagian. Atau punya rasio di sini ya, punya perbandingan atau rasionya selalu tetap. Dan rumus suku ke N-nya di sini adalah untuk memudahkan menghafal, gitu ya, A dikalikan R pangkat N-1, atau biasanya untuk memudahkan hafalnya ARNI, gitu ya. A dikali R pangkat N-1. Nah, untuk mencari jumlah N suku pertamanya, di sini ada 2. Yang pertama, ketika rasionya lebih dari 1, berarti di sini R pangkat N-nya taruh di depan. Ketika R-nya kurang dari 1, berarti R pangkat N-nya ditaruh di belakang. Ya, cuma perbedaannya di situ saja. Terus pembilangnya bagaimana yang ngikut? Kalau di sini R-nya R pangkat N-nya ditaruh di depan, di sini R-nya juga taruh depan. Kalau ditaruh di belakang, berarti di sini ya 1 dikurangi R di belakang. Ya, untuk membedakan. Oh, ketika rasionya kita nemu misalkan di sini adalah setengah. Setengah kurang dari 1, berarti saya pakai rumus ini. Kalau misalkan rasionya nemu 3/2, 3/2 itu lebih dari 1, berarti rumus yang kita pakainya. Terus, untuk rumus deret geometri tak hingga, hati-hati di sini, cukup mencari nilai A atau suku pertamanya dan rasionya. Dan ada syaratnya juga, ternyata rasionya di sini harus lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 1. Dan yang terakhir, aplikasi barisan dan deret geometri. Untuk yang pertama, ada bunga majemuk, yang kedua peluruan. Nah, bunga majemuk ini di tahun 2019, 2021, dan tahun 2022, saya juga mendapat informasi gitu ya, ternyata keluar lagi untuk bunga majemuk. Jadi ini tadi saya tegaskan, kalau misalkan namanya UTBK itu tipe soalnya banyak sekali, jadi kemungkinan bisa nemu yang barisan aritmatika atau ketemu geometri.
ataupun ketemu aplikasi dari geometri. Jadi kita tidak bisa menebak gitu ya. Bisa jadi kita nemu yang kita dapat yang geometri. Bisa jadi dapat yang aplikasinya. Dan ini baik dari yang aritmetika, geometri maupun yang aplikasinya. Di sini kemarin mendapat informasi bisa keluar gitu ya. Contoh soal yang kelima, saya ambil untuk barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari barisan aritmetika, yaitu 3:4. Suku pertama sama suku ketiganya sudah diketahui, perbandingannya 3:4. Sedangkan yang ditanyakan adalah perbandingan suku pertama dan suku ketiga. Bagaimana langkah pertama? Nah, kita sudah punya rumus ini. Rumus dari apa? Rumus dari suku ke N. A-NIP tadi ya, A plus N-1 dikalikan B. Berarti langkah pertama bagaimana ya, kita cari dulu perbandingannya. Nah, U1 dibanding U3. Tadi dapat 3/4. U1 berarti kalau berdasarkan rumus, berarti N-nya kita ganti 1. 1 dikurangi 1, kalikan 1 kali, 1 kurangi 1 kan 0, kalikan B. Oh, berarti suku pertamanya adalah A. Terus lagi suku ketiga. Suku ketiga berarti di sini N-nya diganti 3. 3 dikurangi 1. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan sebenarnya. Kalau indeksnya di sini 3, berarti koefisien dari B ini selalu berselisih 1. Kalau di sini koefisien indeksnya 3, koefisiennya berarti 2. Oh, berarti di sini A plus 2B. Kalau sudah, berarti di sini ya, ini tadi sama dengan 3/4. Terus kita kalikan silang. Ternyata setelah dikalikan silang, maka diperoleh 4A sama dengan 3A plus 2B dikalikan 3 jadinya 6B. Berarti yang punya variabel A, kita jadikan 1. 4A dikurangi 3A sama dengan A. Oh, berarti A-nya sama dengan 6B. Sudah. Kalau sudah nemu ini, berarti kita lanjutkan apa yang dimintain yang tadi. Perbandingan suku pertama dan suku yang ke-7. Oke, berarti U1 per U7 ingat. Oh, kalau U7 tadi koefisien dari B-nya bagaimana, selalu berselisih 1. Indeksnya 7, berarti koefisiennya di sini adalah 6. Berarti A plus 6B. A-nya kita ganti dengan apa? A-nya kita ganti dengan 6B. A yang berada di sini bagaimana juga sama. Setelah itu 6B, terus lagi yang bawah 6B ditambah 6B, 12B. Kalau atas sama bawah sama-sama punya variabel B, berarti tinggal kita coret saja. Kemudian kita sederhanakan, ketemu 1/2. Sudah ketemu di sini. Ketemu apa? Ketemu perbandingan suku pertama dan suku yang ke-7. Perbandingannya berapa? 1/2. Berarti pilihan ganda yang tepat yang mana? Yang A. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sebelum saya lanjutkan lagi. Tidak ada? Baiklah, saya lanjutkan ya di sini untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang nomor 6. Contoh soal yang nomor 6. Nah, di sini adalah aplikasi dari barisan dan deret geometri. Ya. Dino menabung uang 1 juta di tahun 2022. Bank memberikan suku bunga majemuk. Jika tahun 2027 saldonya jadi 2 juta, maka saldonya menjadi 8 juta pada tahun keberapa? Ingat, tadi kita sudah punya rumus ini. Kalau kita mau mencari tabungan pada tahun ke N, atau mungkin kalau di sini pas ketepaan dalam tahun ya, bisa jadi nanti di sini diubah bukan tahun lagi, misalkan diganti dalam bentuk semester, terus lagi catur bulan, gitu ya, hati-hati di situ.
tahun, berarti langsung saja di sini rumus yang dipakai ini berarti A-nya ini adalah apa? Kita misalkan A-nya ini adalah tabungan awal. Terus lagi di sini 1 plus persentase dari bunganya di sini ya dipangkatkan dengan N. Nah, langsung aja berarti tadi ini pada tahun berapa? 2027 ternyata 2 juta untuk saldonya, dan saldo awalnya berapa? 1 juta dikalikan dengan 1 plus 1 plus I persen, terus lagi dipangkatkan dengan 2027 dikurangi, nah tinggal dikurangi aja. Berarti berapa tahun di sini? Berarti sudah 2027 dikurangi 2022, maka diperoleh, nah ini. Berarti di pangkatnya 5. Oh maaf, ini kurang persentase ya di sini ya. Harusnya 1 I% gitu, 1 plus I% dipangkatkan 5. Nah, kalau sudah berarti di sini nanti untuk kedua ruas, langkah pertama ya, 1 plus I% ini harus tinggal 1 plus I% saja. 5-nya berarti kita bawa ke ruas sini, atau di sini kedua ruas, agar 5-nya di sini hilang, berarti kan harus dikalikan berapa? Pangkatnya harus dikalikan dengan 1/5, maka diperoleh seperti ini. 1/5 kali 1 ya 1/5, 5 dikali 1/5 berarti hasilnya. Kalau sudah ketemu ini, berarti kita bisa mencari, nah ini tadi yang diminta ketika saldonya berapa? 8 juta. Tabungan awalnya berapa? 1 juta. Terus lagi di sini berarti 1 plus I% dipangkatkan dengan P. P-nya ini nanti yang kita cari. Ya. Kalau sudah, berarti di sini 8 juta saya bagi dengan 1 juta, berarti tinggal 8 saja. Terus lagi di sini 1 plus I% pangkat P. Setelah ini bagaimana ya? Tinggal kita substitusi saja. Apa atau mana yang harus kita substitusi? Ingat, kita sudah punya 1 plus I% itu sama artinya dengan 2 pangkat 1/5. Oh, berarti yang berada di sini kita ganti dengan 2 pangkat 1/5. Nah, seperti ini. 8 sendiri bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Terus lagi untuk 1 plus I% kita ganti dengan 2 pangkat 1/5. Kita pangkatkan lagi dengan T. Nah, kalau sudah, berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan, nah kalau seperti ini bentuknya, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Ya, 1 kali T ya T per 5. Nah, kalau sudah, di sini pangkat, bilangan basis atau bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, berarti boleh dicoret atau tinggal kita tulis pangkatnya saja, berarti 3 sama dengan T per 5. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya tinggal kita cari nilai T-nya, berarti 5-nya di ruas kanan pembagian kita bawa ke ruas kiri jadi perkalian, 3 kali 5 ketemu 15. T sudah nemu, oh berarti 15 tahun lagi. 15 tahun dari tahun berapa berarti ya? 2022. Tinggal kita tambahkan aja. 2022 ditambah 15 berarti saldonya akan ketemu 8 juta itu pada tahun 2037. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sebelum saya lanjutkan di sini. Tidak ada? Saya lanjutkan. Ini untuk soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Contoh soal yang nomor 7. Nah, di sini ada barisan geometri. Barisan geometri, ketika suku pertama, di sini suku pertama dimisalkan B1, suku kedua dimisalkan B2, suku ketiga dimisalkan dengan B3. Ternyata hasilnya adalah 8. Dan
B1 dikali B2 dikali B3 dikalikan B4 sama dengan 64. Yang ditanyakan adalah sigma dari di sini I-nya dimulai dari 1 sampai 7 ya. Untuk BI artinya apa di sini? Namanya sigma berarti jumlah. Jumlah dari apa berarti? Di sini I-nya kita ganti 1, berarti B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai I-nya di sini diganti 7. Atau kata lainnya di sini adalah kita disuruh nyari jumlah N suku pertamanya, gitu ya. Jadi enggak dikasih tahu, tapi ditulis dalam bentuk sigma. Sebenarnya nama lain dari apa? Disuruh nyari jumlah N suku pertamanya atau SN-nya. Nah ini. UN-nya bagaimana? Karena di sini barisan geometri, maka untuk mencari UN, itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Sedangkan untuk mencari ini tadi sigma, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, gitu ya. Ini sama artinya dengan SN. SN-nya di sini, ketika R-nya lebih dari 1, berarti rumus yang kita pakai yang ini. Oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, B1 dikali B2 dikali B3. Ini B1, berarti di sini N-nya 1 dikurangi 1, 0. R dipangkatkan 0, berarti berapapun dipangkatkan 0 kecuali 0 ya. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 dikalikan dengan A, ya 1A. Terus lagi B2, tinggal kita substitusi ke sini. Berarti di sini 2 dikurangi 1, tinggal 1, berarti A dikalikan R. Nah, suku kedua atau B2 di sini rumusnya adalah AR. Terus untuk B3 atau suku ketiganya, berarti di sini N-nya kita ganti dengan 3 dikurangi 1, berarti di sini R pangkat 2 dikalikan dengan A. Ternyata hasilnya adalah 8. Nah, kita lanjutkan. Di sini berarti A-nya ada 3 karena di sini perkalian. Berarti pangkatnya di sini adalah 1, 1, 1. Berarti A-nya di sini pangkatnya 3. R-nya di sini ada R pangkat 1. Di sini R-nya ada pangkat 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. Ternyata sama. Kalau sama boleh ditulis seperti ini. Berarti A dikalikan R dipangkatkan 3, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan pangkatnya bagaimana ya? Kedua ruas tinggal dikalikan sepertiga aja pangkatnya. Berarti kalau dipangkatkan, nah, dikali 3 dikali sepertiga berarti 1. 3 dikali sepertiga hasilnya 1, berarti 2 pangkat 1. AR-nya di sini sama dengan 2. Sudah ketemu AR di sini ya. AR di sini sebetulnya apa? Suku kedua. Suku keduanya sudah diketahui 2. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari B1 dikali B2 dikali B3 dikali B4 atau ya suku pertama dikali suku kedua dikali suku ketiga dikali suku keempat, hasilnya adalah 64. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 tadi, kita cari rumusnya. Maka diperoleh seperti ini. 64 bisa disederhanakan. Bukan disederhanakan ya, bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan gitu ya. Jadinya 2 pangkat 6 agar memudahkan kita untuk menyelesaikan. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung A-nya di sini ada berapa? A-nya ternyata ada 4 gitu ya. Berarti boleh saya tulis seperti ini, A dikalikan R pangkat 4. R-nya di sini harusnya pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya 1 tambah 2 tambah 3 harusnya 6. Tapi sudah dipakai di sini 4. Berarti di sini sisa berapa ya? Tinggal 2. Nah, di sini berarti R pangkat 4 ditambah ya R pangkat 4 ditambah dikalikan R pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal ditambahkan saja. 4 tambah 2 6. Cocok berarti di sini pangkatnya 1 tambah 2 tambah 3. Nah, tapi ini saya pecah. Tujuannya apa? Karena kita sudah tahu di sini tadi ada A dikalikan R hasilnya 2. Oh, berarti AR yang ada di sini nanti bisa diganti atau disubstitusi dengan 2. Tujuannya apa? Untuk mencari rasionya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. AR yang berada di sini saya ganti dengan 2.
Berarti di sini 2 pangkat 4 dikalikan R kuadrat sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini saya bawa ke ruas kanan, berarti jadi pembagian. Ingat, kalau ada seperti ini ya, ada bilangan eksponen, ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya di sini seperti ini, karena dibagi di sini ya, berarti pangkatnya tinggal dikurangi saja. 6 dikurangi 4 berarti tinggal 2. Nah, untuk mencari rasionya bagaimana ya? Tinggal di sini kita tarik akar gitu ya. Akar dari berapa? Akar dari 4. Akar dari 4 berapa sih? Plus minus 2. Hati-hati, di sini punya 2 nilai. Boleh 2, boleh min 2. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah, kita cari dulu ketika rasionya positif. Kita ambil gitu ya. Kenapa? Karena di sini hasilnya semuanya positif. Nah, kalau sudah, kalau misalkan ya, misal kita nyari ternyata nggak ketemu, berarti kita harus pakai rasio yang kedua, yaitu negatif 2. Lanjut, kemudian rasio sudah nemu, kita pakai rasionya yang positif dulu. Nah, ini R sama dengan 2, kepersamaannya mana? AR sama dengan 2. Nah, ketemu A-nya adalah 1. A sudah ketemu, rasionya juga sudah ketemu, tinggal kita nyari sigma, di sini BI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 7, atau yang ditanyakan adalah S7, sama artinya dengan S7. S7-nya berarti di sini rumusnya tadi adalah A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, 2 dipangkatkan 7, terus kemudian dikurangi 1, terus untuk rasionya 2 dikurangi 1, hasilnya 1, 2 pangkat 7 adalah 128, kemudian dikurangi 1, dikalikan dengan 1, itu ya, hasilnya 127. Berapapun dibagi dengan 1 adalah dirinya sendiri. Berarti 127 jawaban yang paling tepat adalah yang silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Tidak ada yang mau ditanyakan di sini. Tidak ada. Oke, berarti di sini saya akhiri dulu ya. Oke, satu kali lagi, ternyata nggak ada yang tanya ya. Oke, semoga yang masih belum UTBK nanti untuk gelombang sampai ya, nanti ada gelombang kedua juga ya. Semoga lancar UTBK-nya dan bisa masuk di jurusan yang diinginkan. Ya, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.